Terima kasih Pak Bayu berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau melihat penjelasannya dari Pak Bayu tadi ke depannya jadi sangat berat ya, benar-benar sangat berat. Jadi saya malah justru semakin semangat ya membuat atau mengkader calon-calon anak-anak santri itu menjadi produktif gitu ya. Pertanyaannya tadi, nah apakah ini misalnya bisa diterapkan misalnya khusus membuat sekolah pertanian seperti ini Pak. Misalnya kami ada beberapa lahan kemudian dibuat spesialisasi. Misalnya ya ahli Quran tapi dia sukses bertani misalnya gitu ya. Nah mungkin bisa dibuat beberapa tempat masing-masing yang punya spesifikasi masing-masing. Saya perlu masukannya ini karena sangat menarik sekali kaitannya dengan masa depan anak cucu kita. Ya sangat luar biasa kalau kaitannya banyak aturan-aturan, kemudian terakhirnya tadi pertanyaannya kita sulit menjual dan itu ada kemungkinannya ke depan akan terlaksana, maka kami sudah merasakan wah berat banget gitu ya. Nah bagaimana dengan keadaan yang ada, kami sebagai praktisi pendidikan, juga praktisi usaha ini, mohon arahannya, karena sebentar lagi kan kami juga terima murid baru. Murid yang ada ini akan diplot menjadi kader dan berikutnya syukur-syukur kalau dari sini bisa bermitra atau memberikan mentor kepada kami, kita buat sekolah pertaniannya. Kira-kira begitu Pak. Kalau melihat dari siklus produksinya sekian bulan jadi, setahun jadi, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika ini bisa dilaksanakan secara terstruktur ke programnya. Demikian Pak, kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Abah. Begini, kalau kita buat sekolah memang luar biasa. Tetapi di sekolah itu ada namanya kurikulum wajib. Kurikulum wajib itu yang banyak sekali menyita waktu. Jadi kalau untuk cuman konsep pertanian, ini sedikit rahasianya begini Bapak-bapak. Ketika kita bertani, kita selama ini kan cuma terima ilmu jadi. Terima ilmu jadi itu kenapa kok begitu? Saya minta maaf. Dosen-dosen di kampus, itu sekolahnya kiblatnya rata-rata adalah ke barat. Untuk dia bisa dapat gelar sarjana, dia kan harus menyelesaikan skripsi dan mata kuliah yang harus dilewati. Yang membuat mata kuliah, yang membuat materi rata-rata dari barat. Pertanyaannya adalah, apakah cocok ilmu dari barat dibawa ke Indonesia? Bagi saya itu tidak cocok. Bagaimana caranya kita membangun perekonomian Indonesia? Kita harus menggunakan sistem kearifan lokal. Jadi di dalam konsep pertanian semua ini, yang harus kita buat ada 3 Bah. Yang pertama, laboratorium. Laboratorium itu bukan lagi berbicara tentang koloni, tentang bakteri, tentang mikroba. Laboratorium itu adalah satu tempat, ya seperti ini. Ada pabrik pupuk, ada ternak, ada percontohannya, sebagai contoh. Yang kedua, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah siklus produksi. Kenapa saya menekankan di siang? Petani harus punya gaji dulu dong. Kalau petani tidak punya gaji dulu, dia sudah tidak punya peluru. Tidak bisa mikir, baru mikir sedikit anaknya nangis Pak. Baru berusaha sedikit kebutuhannya sudah meningkat Pak. Akibatnya apa? Putus asa. Saya harus katakan fair. Anak-anak muda hari ini kepengennya uang instan Pak. Kerja sekarang dapat gaji minggu depan Pak. Itu yang terjadi. Karena itulah kita harus menciptakan satu siklus produksi yang berhasil.
Di Indonesia ini orang teriak Bapak Ibu gara-gara pupuk tidak ada, betul ya? Pupuk mahal. Saya bilang, pupuk dikasih gratis pun petani tidak akan berhasil. Fair. Kenapa kok tidak akan berhasil? Kalau semua pupuk gratis, semua bisa tanam, betul? Setelah itu dijual atau tidak? Dijual. Siapa yang beli? Akhirnya lakunya murah. Ketika lakunya murah sama-sama rugi. Paham atau tidak di sini? Jadi bagaimana membuat siklus produksi? Ini Pontianak, Kalimantan Barat, kota yang cukup padat. Hobinya ngopi tiap hari. Iya, saya kalau di Kalimantan selalu ngopi soalnya. Sama makan kue Srikaya. Nah, mana apa namanya Pak? Mana lagi ya, minta lagi soalnya. Nah, siapa untuk skala produksi ini yang buat satu siklus, ini yang paling penting. Tadi siang saya sudah sampaikan, produksi itu gampang, 40 hari selesai. Yang tersusah, yang terberat adalah menjual. Karena mental 99% petani Indonesia, kalau ketemu investor dia bilang gini, ayo kita tanam sesuatu, tanyaannya satu, siapa yang beli? Betul atau tidak? Ya. Akhirnya kita ditekan pun pokoknya ada yang beli, oke, kan gitu kan? Apa yang hilang dari sini? Ketergantungan kita ke mereka. Ayo rubah itu. Rubah menjadi jiwa wirausaha. Kewirausahaan, entrepreneurship. Apa sih entrepreneurship? Bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi tergantung, tapi entrepreneurship ciptakan pasar. Antara produsen dan konsumen. Pernah beli sayur semuanya di sini? Pernah enggak pernah beli harga sayur harga kubis 500 rupiah 1 kilo? Kenapa kok belum pernah? Mahal kan? Dengarkan. Di petani ini Pak, musim-musim tertentu kubis di sini tuh harga 500 rupiah per kilo. Tapi di pasar ya cuma jarak 2 kilo, 3 kilo, ini sudah 4.000 Pak, per kilo. Bapak di kota-kota paling enggak paling murah 5.000 per kilo. Paham maksud saya? Akhirnya ada kesenjangan. Kenapa kok ini terjadi? Karena petani tidak punya mental wirausaha. Goal kita. Seandainya Bapak punya pondok di sini. Ada tamu kan Pak ya? Pasti kedatangan tamu kan pondoknya kan? Ada sawah di sini. Di samping. Buat di sini sayur. Buat di sini buah. Buat di sini ikan, buat di sini ayam, buat di sini kambing. Ada tempat produksi. Orang yang datang ke pondok melihat, Bapak jual, lihat, santri produksi sama-sama, tetangga sudah pada heboh itu pasti. Pertanyaannya satu, untuk apa? Untuk kemandirian. Mulai dijual, orang konsumen datang. Pertama kita ke konsumen Pak, tadi seperti tadi siang ya, kita keliling dulu Pak. Setelah semua keliling sudah selesai, mereka semua tahu bahwa kita produsen petani organik. Maka konsumen akan datang ke tempat kita. Pertama dia cuma beli sayur, lihat ada ikan kapan dipanen, mulai ditata. Mulai beli telur, mulai beli ayam, mulai beli kambing. Sampai akhirnya tempat kita menjadi tujuannya orang datang. Kemudian yang kedua, anak-anak muda Pak, ketika mereka tahu ini bisnis, Bapak kan tidak mungkin cukup untuk melayani satu desa saja, tidak akan cukup. Satu desa itu bisa perlu 10 hektar. Berapa Pak di desa tempat Bapak tinggal? Jarak radius 1 kilometer, berapa banyak keluarga tinggal di sana? 1 kilo? Iya. Kurang lebih ada 10 RT, ya 500-an kakak. 500-an kakak.
1 bulan 1 juta cukup Pak mereka hidup? Seandainya Bapak punya ini, dengan 500 kakak itu berarti ada 500 juta per bulan. Benar enggak? Mereka beli sayur tempat kita. Mereka beli beras tempat kita. Mereka beli ayam tempat kita. Asalkan 2 perjanjiannya. Buat yang baik, harga yang kenapa bisa murah? Wong gratis. Halo? Pupuknya gratis, obatnya gratis, benihnya gratis, ayamnya gratis. Wong tugas kita cuma muter saja. Apalagi punya pasukan. Santri. Halo? Ya. Ya, Pak. Anu Pak, otaknya enggak nyambung. Iya. Karena saking resiko ke depannya itu loh. Kalau cerita begini Pak, ada ndak pondok miskin? Enggak ada Pak. Karena belum tahu. Pak, izin, boleh Balik. memberikan tanggapan tadi tentang apa? Tentang kita enggak kemungkinannya sulit mendirikan sekolah ininya. Gini Pak, kan ada sekolah yang non formal. Oke, kalau non formal setuju. Lah ya, itu yang saya lakukan yang setuju. sekarang ini. Jadi non formal itu pilihannya adalah setengah formal, setengahnya kita lakukan non formal. Siap. Dan kalau itu yang boleh. yang diangkat sekarang kan merdeka belajar. Oke. Saya tak kepengen merdeka keuangan gitu kan. Nah, Siap saya doakan Pak. nah itu Pak, jadi contoh. sangat mungkin kalau ini misalnya tadi paginya kita gunakan untuk aktivitas belajar, maka sorenya kita gunakan untuk praktek. Ini Pak yang mungkin tadi saya perlu Siap, ini kan. betul. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kalau itu setuju Pak. Kalau kita masuk ke formal, ndak bisa bergerak. Tapi kalau bisa ngatur sendiri kurikulum, saya yakin bisa. Karena goal kita sudah jelas Pak. Para siswa bisa mandiri, mereka mengerti sampai ke ending. Dan kalau Bapak bisa jalankan ini, saya yakin penghargaan nasional akan turun Pak. Amin. Mudah atau susah? Insyaallah mudah. Ini yang saya harapkan dari banyak pondok pesantren. Mereka punya tanah, mereka punya santri. Kadang-kadang mereka belanja, konyol tidak? Tentang ilmu kita akan support Pak. Ya siap, makasih Pak. Ya. Bapak begini, ada kelebihannya peserta pelatihan. Biarpun saya jarang megang handphone, Bapak tahu kan saya tidak pernah megang handphone kan? Tapi percayalah kalau ada apa-apa pasti lapornya ke saya. Kalau jawaban yang teman-teman admin tidak bisa pasti ke saya. Tenang saja. Saya buka handphone biasanya jam 12 malam, jam 1 malam itu aja. 1-2 jam. Jadi kadang-kadang kalau ada 100 WA masuk ya paling yang paling atas yang terbaca. Jelas ya Bapak Nyi? Ini bisa Bapak Ibu lakukan semuanya, bukan hanya di pondok. Dan inilah yang kita bangun dengan supermarket dan sebagainya. Yang paling penting tadi konsep dari awal kemandirian, pegang betul-betul.